Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira bi qadri azumati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah wujud, Muhammad lagi wujud, apa menasiro insun yang wujud ya siro ya insun yang asmana Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amma ba'd. Yang saya hormati para senior, Mas Samsul Hadi, pangkling saya dulu imut, sekarang amit-amit. Mas Gufron yang baru tadi pagi saya jengkel sekali, informasinya nggak menyenangkan ke saya. Menyampaikan, mengingatkan peristiwa masa lalu waktu kuliah. Pernah saya ajak jalan-jalan ke Simpang 5. Itu hanya untuk nonton-nonton orang aja begitu. Perasaan saya nggak pernah begitu, ini hoak. Hoak. Atau sesuatu yang jelek dihapus dari ingatan saya nggak tahu. Karena kalian adalah masyarakat akademik, harus betul-betul menjadi masyarakat yang memiliki minat untuk membangun peradaban, sehingga kalian betul-betul akan menjadi manusia-manusia peradaban, manusia-manusia hadharah. Peradaban itu hadharah, kebalikannya itu badawiyah, manusia primitif. Manusia primitif itu manusia yang nggak punya inovasi, nggak punya upaya untuk melakukan perbaikan dan pembaharuan, nggak punya harapan, nggak punya eksistensi. Karena ciri manusia peradaban, manusia hadharah itu adalah manusia yang punya eksistensi. Ciri manusia yang punya eksistensi adalah manusia yang betul-betul menjadi khalifatullah fil ardi, betul menjadi lokus kesemestaan dan lokus kealaman. Semua adalah subjek. Bumi, gunung, pepohonan, alam, lautan. Kalian atau kita manusia adalah sama-sama sebagai subjek, tapi lokus utamanya ada di manusia yang menggerakkan Allah dan manusia. Meskipun manusia dengan unsur kesemestaan yang lain sama, sederajat, sama-sama sebagai subjek, sama-sama memberi dan sama-sama diberi. Kita memberi ruang kelestarian alam. Ruang kelestarian alam juga memberi kita. Sehingga kalau dulu ada orang mengatakan ojo tebang pohon kui, nanti penunggunya marah. Tentu dikira khayal untuk orang zaman sekarang. Tapi coba kalau diterjemahkan dalam bahasa peradaban sekarang, orang tidak akan mengatakan khayal. Misalnya saya mengatakan jangan tebang pohon itu, karena satu pohon adalah 1000 jiwa. Penunggunya siapa? Ya kita, jiwa kita yang membutuhkan pohon itu. Kita butuh oksigen dari pohon itu. Perspektifnya adalah perspektif dialogis antara kealaman kita dengan kealaman
pohon atau unsur-unsur kealaman yang lain yang ada di sekitar kita, itu kita melakukan sebuah proses dialogis. Kalau dulu dibuat dalam bentuk bahasa yang seolah-olah itu badawiyah, primitif, tapi sebenarnya tidak. Asal itu bisa kita konstruk dengan bahasa-bahasa ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, masyarakat pesantren sekarang ini sudah luar biasa ingin mengawal relativitas ilmu pengetahuan. Karenanya kalian yang di perguruan tinggi harus lebih kuat tekad kalian untuk betul-betul mengawal relativitas ilmu pengetahuan, membangun sebuah peradaban. Kita masyarakat pesantren yang kita kira desa kampungan sekarang ini sudah berpacu dengan perkembangan teknologi modern. Ada kisah seorang yang bernama Kiai Haji Imaduddin Osman dari Banten, dari pesantren. Beliau juga pengasuh pesantren, pesantrennya juga besar. Di luar dugaan, pesantren yang dikira masyarakat kampungan ternyata mampu mendialogkan tradisi pesantren at-turas dengan teknologi modern. Sebuah pelajaran penting bagi kita. Bagaimana mungkin kita sebagai masyarakat akademik tidak lebih dari itu? Seperti apa contoh proses dialogis yang dilakukan oleh masyarakat pesantren yang dikira desa tapi bisa mengawal relativitas ilmu pengetahuan, yaitu dengan memunculkan satu kajian at-turas yang diintegrasikan dengan perkembangan teknologi modern. Mengkaji salah satu sistem genetika. Dari segi at-turas, beliau mengkaji salah satu klan tertentu di dunia ini yang ada juga di Indonesia, dikaji dari segi at-turas. Mengapa dia melakukan kajian ini? Karena ini hubungannya dengan sanad, keilmuan, ilmu-ilmu keislaman di pesantren. Mengapa beliau mengkaji ini? Karena ini bagian daripada kajian at-turas. Sesuatu yang berhubungan dengan cucu Nabi itu hubungannya dengan at-turas. Beliau tidak hanya berhenti di situ, dia melakukan penelitian secara literal dan menemukan satu data-data yang luar biasa terkait dengan kajian at-turas beliau. Ditemukan sebuah simpulan. Simpulan ini tidak hanya berhenti di sini, tapi beliau dialogkan dengan sistem teknologi modern, dengan sistem genetika atau sistem DNA. Bagaimana mungkin dalam bahasa berabad-abad klan ini sudah dikenal mulia dalam sejarah keislaman, keberagamaan di Indonesia, bukan di dunia. Kalau di dunia sudah mempermasalahkan dari awal, di Indonesia sudah sangat mapan, sudah terkonstruksi. Namanya Habib itu adalah zuriyah Nabi. Tapi karena ada oknum-oknum yang mengatasnamakan sebagai cucu Nabi, tetapi justru malah kontraproduktif terhadap risalah kenabian min Nabi Mustafa Muhammad SAW. Kalau mengkritik secara langsung tidak ada dasar, tentu tidak begitu kuat. Akhirnya beliau melakukan sebuah penelitian at-turas. Dari hasil penelitian membuat sebuah simpulan yang sudah bisa kalian ikuti di sosial media, yang nggak perlu saya ulang. Tapi dari sini beliau tidak berhenti di sini, melibatkan perkembangan ilmu modern, yaitu sistem DNA. Dari hasil kajian at-turas seperti ini, beliau belum berani mengungkapkan ke ruang publik karena akan berhadapan dengan mainstream, arus pemikiran yang sudah berkembang di masyarakat. Akhirnya beliau mendialogkan kajian at-turas dengan kajian DNA. Nah, dibongkar dari hasil kajian DNA, ternyata benar. Kelompok
yang memunculkan oknum-oknum yang kontraproduktif terhadap risalah kenabian, ternyata nggak ada hubungannya dengan nasab yang langsung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Hasil DNA, dan ini tidak hanya di Indonesia dan sudah mendunia dan terpublikasi secara internasional, ternyata juga begitu. Hasil tes DNA begitu. Dari hasil kajian sosial historis, ternyata banyak hal-hal yang kontraproduktif terkait dengan kehidupan masyarakat sosial. Ternyata banyak oknum-oknum yang ditemukan justru kontraproduktif terhadap risalah kenabian Nabi Mustafa Muhammad SAW. Banyak kasus-kasus masyarakat yang menjadi korban oknum-oknum seperti ini. Akhirnya apa? Kajian beliau bisa dirasakan baik secara ontologi maupun secara epistemologi maupun secara aksiologi dari kajian seorang santri yang mencoba ingin masuk ke dalam wilayah peradaban modern. Kajian ontologinya apa? Kajian ontologinya adalah relasi klan ini terhadap kenasaban yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kajian ontologinya. Benarkah? Atau bagaimanakah yang sesungguhnya dikaji secara epistemologi dari kajian At-Turas? Juga beliau kaji secara rasional, beliau kaji secara empiris, beliau kaji secara koherensi, kesesuaian teks yang terus menerus, keberlangsungan At-Turas dari Nabi sampai abad pertengahan sampai sekarang, adakah konsistensi sumber yang beliau jadikan dasar? Ternyata beliau mengumpulkan konsistensi teks At-Turas yang bersumber dari Nabi, dari sahabat, dari abad pertengahan sampai karya-karya sekarang ini, ditemukan koherensinya. Akhirnya tidak hanya di situ, teori yang beliau temukan dari Hasanah At-Turas dia dialogkan dengan perkembangan teknologi dengan sistem DNA itu tadi. Nah, ini nama bentuk korespondensi juga beliau lakukan. Dari segi epistemologi beliau sangat kuat. Seorang santri dari kajian yang dikenal berlawanan dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern, tapi justru kajian beliau bisa diintegrasikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Jadi kajian At-Turas bisa berdialog dengan kajian ilmu pengetahuan modern. Adakah manfaatnya? Aksiologi dari kajian Kiai Imad itu besar sekali. Manfaatnya apa? Sekarang ini tidak ada politik identitas. Dulu tahun 2019 namanya setiap pemilihan pemimpin, misalnya gubernur DKI, wow, dengan baju sebagai cucu Nabi, dengan membuat satu statement politik, membius masyarakat. Akhirnya orang bingung dalam konteks keberagamaan. Mengapa? Karena ada sosok-sosok yang dalam tanda kutip sakral dalam keberagaman umat Islam, memainkan politik identitas. Mau diikuti ngaco, enggak diikuti khawatir dosa, khawatir kualat. Akhirnya apa? Dari tahun ke tahun, sejak zaman Gus Dur, bahkan Gus Dur pernah dikatakan dengan ungkapan-ungkapan sebagai presiden buta lah, sebagai presiden macam-macam lah. Ini karena dia merasa sebagai orang yang punya power sebagai cucu Nabi. Setiap perkembangan politik, baik di tingkat wilayah maupun di tingkat nasional, selalu bikin recok atas nama identitas Islam yang disimbolkan oleh sosok yang mengatasnamakan sebagai cucu Nabi. Sehingga setiap pemilu itu selalu rame. Tapi coba setelah muncul tesis Kiai Imad, sekarang ini tidak ada konflik-konflik politik identitas yang ditimbulkan oleh sosok-sosok tertentu. Sehingga nggak ada dalam politik ini Habib, oknum-oknum dari Habib yang bikin rame, nggak ada. Semuanya duduk manis sekarang ini. Semuanya indah.
baik Habib yang ada di Jakarta dalam pemilu itu semua indah. Sudah nggak berani dengan keluar-keluar, di dalam tangan, dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Udah nggak ada yang berani gitu. Ada begitu ketawakan dunia nanti. Ini bentuk aksiologi dari kajian tulos yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin. Sehingga Kiai Imaduddin bukan membuat fitnah. Karena apa? Baik dari sisi ontologinya maupun dari sisi epistemologinya maupun dari sisi aksiologinya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tapi ingat, meskipun demikian kita akan menghormati para habaib yang berilmu. Kita sebagaimana kita akan menghormati ulama yang berilmu, para kiai yang berilmu, yang tidak membuat kontraproduktif terhadap risalah kenabian, tapi betul-betul kiai, ulama, habaib yang betul-betul menguatkan risalah kenabian Nabi Mustafa Muhammad SAW. Sehingga kita akan menghormati para habaib yang berilmu, yang berakhlakul karimah. Kalaupun ada oknum yang mengaku-ngaku cucu Nabi dengan tidak berakhlak, bisa ditembak dengan tesis Kiai Imad. Kowe ngaku-ngaku cucu Nabi, tingkahmu koyo ngono. Iki lho tesis Kiai Imad. Akhirnya nggak berani macam-macam. Kalau habib-habib yang sudah berakhlakul karimah, sudah berilmu, insya Allah aman. Sebagaimana kiai-kiai yang berilmu, yang berakhlakul karimah aman. Gus-gus yang berilmu, yang berakhlakul karimah aman. Tapi kan kadang-kadang ada oknum-oknum. Yang paling mengerikan itu kan oknum-oknum habaib yang mengaku cucu Nabi. Sebelum ada tesis Kiai Imad, mereka nggak ada yang berani mengingatkan. Mereka punya lembaga Robitoh pun nggak berani, nggak ada yang menegur dari kalangan Robitoh untuk oknum-oknum habaib yang berani ngerecokin sistem politik di negara kita. Sampai Gus Dur yang menjadi pujaan umat Islam Indonesia pun dicaci-caci seperti itu. Nggak ada yang mengingatkan. Setelah ada tesis Kiai Imad, mereka duduk manis semua sekarang ini. Politik sekarang ini kan adem. Enggak begitu heboh kayak politik-politik sebelumnya. Enggak begitu ada banyak konflik politik identitas. Ini hikmah dari konsep aksiologi, manfaat dari kajian tesis Kiai Imad. Jadi Kiai Imad itu bukan hoak, bukan fitnah, karena bisa dipertanggungjawabkan secara ontologi, secara epistemologi, dan secara aksiologi, secara keilmuan. Apa simpulannya dari apa yang saya sampaikan sekarang ini? Saya ingin menegaskan, dunia pesantren sudah membuka diri masuk dalam peradaban dunia secara utuh. Disimpulkan dengan adanya Kiai Imad dan kawan-kawan itu. Maka kalian harus juga betul-betul mengisi peradaban ini dengan ilmu pengetahuan. Tidak dengan halusinasi memahami keislaman ini. Kalian kan dari mahasiswa UIN. Memahami Islam jangan hanya dengan halusinasi, dengan cara-cara badawiyah, dengan cara-cara yang primitif. Tapi kalian memahami Islam, menyampaikan keislaman kepada masyarakat harus betul-betul dengan cara-cara yang berperadaban, dengan cara-cara hadarah, sehingga kalian betul-betul menjadi lokus dalam ruang kehidupan ini sebagai khalifatullah fil ardi, lokus wakil Allah di muka bumi ini, juga sebagai amirul ardi, pemimpin di bumi ini. Jadi sebagai penggerak peradaban, sebagai orang yang memiliki hadarah. Jadi kalian adalah mahasiswa-mahasiswa yang berada dalam kajian ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu pengetahuan modern, harus betul-betul membangun peradaban ini jangan dengan ilusi. Membangun peradaban ini jangan dengan cara yang hoak. Membangun peradaban ini jangan dengan cara yang fitnah. Membangun peradaban ini jangan dengan cara yang primitif. Tapi membangun peradaban ini betul-betul membangun peradaban yang bisa dipertanggungjawabkan secara ontologi, epistemologi maupun aksiologi. Sehingga masyarakat tidak terbohongi, masyarakat tidak terenak bubu, masyarakat tidak terbius oleh hegemoni seolah-olah kita punya pengetahuan tapi kita tidak mau melakukan pembebasan dan pencerahan. Jadi prinsip pembebasan dan pencerahan kita harus berprinsip pada basis peradaban, basis hadarah, betul-betul yang membebaskan dan mencerahkan masyarakat. Itu saja refleksi dari saya, semoga bermanfaat.
untuk kita yang akan mengisi peradaban ini dengan peradaban yang dengan akal sehat, tidak yang tipu menipu, bohong membohongi, membius dan melemahkan masyarakat, tapi betul-betul yang membebaskan dan mencerahkan masyarakat. Kalau pesantren ada pionir seperti Kyai Imad, kalian juga ada yang lebih baik dari itu semua, karena kalian berada dalam ruang yang betul-betul akademik. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.